2 tahun tak tersentuh, jajaran Polda Jawa Barat akhirnya ungkap kasus misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi telah tetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Setelah 2 tahun seolah ditelan bumi, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 2 dari 5 tersangka telah ditahan, sementara lainnya masih dalam pendalaman polisi. Penetapan tersangka dilakukan setelah selama 3 bulan polisi memeriksa intensif saksi dan analisis bukti digital. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan jasad ibu dan anak dalam mobil mewah di kawasan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Selama 2 tahun polisi dipaksa bekerja keras untuk mengungkap misteri yang menyelimuti kasus ini, termasuk dengan memeriksa 25 orang saksi. Bahwasannya semenjak 3 bulan terakhir ini kita melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi, kemudian kita melakukan analisa bukti-bukti digital baik itu CCTV maupun telepon seluler. Nah, kita sering melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun orang-orang yang dicurigai. Nah, 2 minggu lalu MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah dapat mengakui perbuatannya. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang. Ya pemirsa, setelah 2 tahun akhirnya kasus misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kita akan berbincang terkait dengan kasus ini dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat malam Pak Ibrahim. Selamat malam Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, dalam kasus ini dikatakan sebelumnya bahwa polisi telah memeriksa ada 25, bahkan dikatakan pula totalnya ada 124 saksi yang terkait untuk mengupas terkait dengan kasus ini. Namun hal itu dikatakan belum memberikan titik terang kala itu di 2021. Koreksi bila kami salah. Tapi kini setelah 2 tahun akhirnya kasus ini terungkap, Pak. Bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kasus ini bisa terungkap? Apakah ada fakta-fakta baru yang ditemukan dalam hal ini? Ya, alhamdulillah Mbak Elisa. Jadi memang demikian panjang perjalanan pengungkapan kasus ini. Di mana memang sebanyak 123 saksi yang sebelumnya kita periksa, kemudian memeriksa 216 item barang bukti. Nah, ini 3 bulan terakhir memang bagi Reskrim mendinamisir proses pemeriksaan ini dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap beberapa saksi dan melakukan pemeriksaan pendalaman. Nah, di mana 47 saksi kemudian dikualifikasi untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan melakukan pendalaman dari keterangan yang diperoleh tersebut. Kemudian juga menyesuaikan dengan alat bukti yang diperoleh sebelumnya dan juga pemeriksaan data-data digital. Akhirnya semakin mengerucut dan diperiksa terkait dengan keterangan itu diperolehlah nama-nama yang mengarah kepada para tersangka. Nah, kemudian para calon tersangka ini kemudian akhirnya dilakukan juga pemeriksaan secara maraton beberapa kali. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 19 September, saudara D ini kemudian diambil keterangan dan di dalamnya akhirnya dia melakukan pengakuan bahwa dia merupakan salah satu orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian dia juga memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi itu dan merujuk kepada beberapa orang tersangka. Nah, dengan data keterangan yang diperoleh itu akhirnya dilakukan pendalaman dan penyesuaian dengan alat-alat bukti yang lain serta keterangan-keterangan yang lain. Akhirnya pada tanggal 16 Baik. Pak Ibrahim, tadi Anda katakan bahwa ini adalah kasus ini terungkap karena adanya keterangan dari salah satu pelaku yang mengaku menjadi salah satu dikatakan di sini pelaku dalam hal ini. Tapi sebelumnya apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam proses penyelidikan ini, Pak Ibrahim?
Jadi di dalam pembuktian memang kita kan harus akuntabel ya, artinya bertanggung jawab secara hukum. Untuk pembuktian tersebut memang harus mengacu kepada KUHP untuk melakukan pembuktian. Nah, di mana kita punya kendala terkait dengan penyesuaian dengan alat bukti tersebut, sehingga memang masih terkendala selama ini berjalan. Baik, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, di awal dikatakan bahwa ini ada 5 tersangka. Apakah 5 tersangka ini memiliki hubungan dengan korban? Ya, dari kelima tersangka yang ditetapkan ini memang ada kaitan ke keluarga, di mana salah satu tersangka itu kan suami dan ayah dari korban. Kemudian dia mempunyai istri muda yang mempunyai 2 anak tiri yang ikut menjadi tersangka juga. Baik. Pak Ibrahim. Ya. Pak Ibrahim, apa jadi ya? Kalau tadi ini Anda katakan bahwa ini adalah satu keluarga yang salah satu pelakunya adalah ayah dari korban atau suami dari korban. Apa sebenarnya motif dari para tersangka ini? Jadi memang karena pengungkapannya baru saja, sehingga kita masih melakukan pemeriksaan pendalaman kembali dan pemeriksaan tambahan-tambahan, sehingga kita masih belum bisa membuka motifnya. Termasuk juga peran dari masing-masing ini kita akan melakukan pendalaman kembali sehingga betul-betul fix. Nanti insya Allah apabila sudah tepat pemeriksaannya nanti akan kita info kembali. Baik, terakhir Pak Ibrahim, para pelaku ini akan dijerat dengan pasal berapa dan dengan ancaman berapa lama Pak Ibrahim? Ya, jadi termasuk penerapan pasalnya Mbak Elisa, memang sudah ada unsur pasal yang diterapkan. Tetapi nanti akan kita rilis sekalian dengan keterangan-keterangan yang sudah fix nantinya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ibrahim telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo.